Langkah Anies Baswedan pasca dideklarasikan sebagai Capres 2024 kerap mendapat gangguan dari istana maupun para pendukung istana. Bahkan terbaru yang terus digoreng oleh buzzer terkait perjanjian tertulis antara Anies dan Prabowo di Pilgub DKI Jakarta. Tidak selang lama, elit Partai Golkar juga menuding Anies punya hutang 50M saat maju di Pilgub DKI Jakarta. Sehingga Koalisi Perubahan dan pendukung Anies memberi tanggapan dan menilai isu itu biasa sebagai upaya menjatuhkan dan melemahkan Anies. Toh masalah perjanjian tertulis sudah selesai, dan masalah hutang di Pilgub DKI Jakarta itu membuktikan Anies tidak ditunggangi oleh para cukong. Upaya menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024 terus silih berganti dari semenjak jadi Gubernur DKI Jakarta atau setelah punah tugas di DKI Jakarta. Terbaru yang viral dan terus di-framing oleh para buzzer soal pengakuan Sandiaga Uno yang mengungkapkan isi perjanjian tertulis antara Anies dan Prabowo saat Pilgub DKI Jakarta. Dilanjutkan dengan pengakuan mengejutkan dari Waketum Partai Golkar, yaitu Erwin Aksa, yang menuding Anies punya hutang 50 miliar saat Pilgub DKI Jakarta. Sehingga hal ini mendapat pembelaan dari Koalisi Perubahan dan pendukung Anies Baswedan. Oleh sebab itu, Partai Demokrat buka suara soal kabar yang menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu memiliki hutang sejumlah 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengatakan pihaknya tidak pengen menanggapi hal tersebut. Akan tetapi dirinya menduga segala sesuatu yang dilayangkan terhadap Anies Baswedan yang sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu adalah bentuk upaya untuk mendegradasi. Terlebih dirinya mengklaim saat ini koalisi yang dibentuk oleh Partai Demokrat, PKS dan Nasdem itu semakin erat setelah mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Oleh karenanya, dia menilai apa yang dilakukan beberapa pihak terhadap Anies Baswedan itu merupakan hal yang wajar sebagai wujud rasa takut. Arus perubahan semakin deras mengalir, semakin banyak rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Wajar saja kalau kemudian banyak yang ketakutan dan bolak-balik ingin mendegradasi Koalisi Perubahan maupun baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, kata Herzaki. Banyak yang tak menduga Koalisi Perubahan ternyata menjadi koalisi pertama yang memiliki baca pres di saat yang lain masih galau tukasnya. Sementara tanggapan Deputi Bapelu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mempersilahkan Sandiaga Uno untuk membuka fakta atas apa yang disampaikan oleh Erwin Aksa itu. Dia berbicara membuktikan merupakan tugas yang menuduh. Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa? Silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang benderang. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh, kata Kamhar kepada wartawan pada Minggu 5 Februari 2023. Kamhar membeberkan hal ini telah dibantah oleh LO Anies di tim kecil Sudirman Said. Kamhar mengatakan Sudirman Said menerangkan ketika Pilgub itu dimenangkan maka tak lagi menjadi perjanjian utang piutang. Namun ini sudah dibantah Pak Sudirman Said bahwa pilkada Pilgub dimenangkan maka itu tidak menjadi utang piutang, kata dia. Kamhar mewanti-wanti jangan sampai hal ini menjadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan. Kami dari Demokrat sangat menghormati pendapat dan hak bicara setiap orang, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan.
Jangan malah jadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan, katanya. Kamhar lalu mengungkit soal perjanjian antara Anies dengan Prabowo Subianto yang sebelumnya diungkapkan oleh Sandiaga Uno. Dia mempertanyakan alasan Fadlizon yang disebut-sebut mengetahui detail soal perjanjian tersebut tidak membukanya ke publik. Sama seperti soal surat perjanjian di Pilkada yang sebelumnya disampaikan Pak Sandi. Kenapa Bang Fadlizon tidak buka saja ke publik jika memang ada suratnya dan ada pelanggaran? Ini penting agar tidak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah, ujarnya. Lebih lanjut, Kamhar meyakini isu ini merupakan serangan ke sosok Anies Baswedan. Kami yakin ini hanya serangan biasa yang dilancarkan, karena tidak ada hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Mas Anies Baswedan, pungkasnya. Sementara dikutip dari Populis, pegiat media sosial Eko Widodo menanggapi tudingan terhadap bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, yang memiliki hutang sebesar 50 miliar rupiah. Menurut Eko, Anies yang disebut memiliki hutang justru membuktikan bahwa dia tidak memiliki pemberi modal dalam menentukan langkah politiknya. Terlebih untuk menepis segala kabar miring terhadap Anies Baswedan yang disebut-sebut disokong dana oleh Amerika Serikat. Ini justru menunjukkan bahwa Anies gak punya cukong apalagi dibiayai Amerika. Setelah jadi pun tidak memperkaya diri, tulis Eko melalui akun Twitter pribadinya Minggu 5 Februari 2023. Eko dalam cuitannya itu juga mengatakan Anies yang ingin melangkah lebih jauh dalam kontestasi politik di Indonesia bergerak tanpa pemberi modal sehingga tidak tersandra kepentingan apapun. Makanya gak tersandra dengan kepentingan manapun yang untung rakyat, ucap Eko. Sementara pengamat politik Faisal Assegaf menyampaikan kritik tajam terhadap Erwin Aksa terkait isu Anies mempunyai hutang 50 miliar. Menurutnya, pernyataan politisi Golkar itu hanya menunjukkan bahwa Erwin minim gagasan. Serangan Erwin Aksa ke Anies justru rendahkan martabat Sandiaga Uno. 50 miliar itu kecil bila dibandingkan pengorbanan rakyat pada Sandi saat Pilgub dan Pilpres 2019. Erwin sebagai politisi Golkar miskin gagasan. Hasilnya bermain politik culas yang esensinya mempermalukan Sandiaga. Bodoh, tulis Faisal Assegaf dikutip dari akun Twitternya Minggu 5 Februari 2023. Faisal Assegaf menambahkan, dana kampanye tersebut justru kembali dinikmati oleh Sandiaga Uno. Terbukti dengan ditunjuknya Sandi sebagai Menteri Jokowi. Mestinya Erwin Aksa sadar yang diberikan Sandi 50M wajar saja. Hasilnya kini dinikmati Sandiaga, masuk ke kabinet. Tanpa dukungan rakyat, mana mungkin Sandi punya bergaining untuk dipungut oleh Jokowi. Duit Anda itu secuil, tak sebanding dengan partisipasi rakyat yang Anda khianati, tandasnya.